Samaratil Iman. Beliau menjelaskan di antara sebab iman ini bertambah apa? An-nazar fi mahasini hadzal din. Melihat, mencermati, mempelajari bahwa Islam ini adalah agama yang penuh keindahan. Indah Islam ini. Baik dalam akidah yang kita diwajibkan harus meyakini prinsip-prinsip itu, hukum-hukum yang telah ditetapkan, maupun pada akhlak mulianya. Semua yang ada dalam syariat Islam ini penuh dengan keindahan dan puncak dari sebuah keindahan dari yang ada di muka bumi ini. Karena diturunkan dari zat yang sempurna dalam kebaikannya. Dari zat yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Di antara perkara yang menunjukkan keindahan akan syariat Islam, ini apa? Kita ini nggak boleh berbuat jahat sama orang. Ya, nggak boleh jahat sama orang, nggak boleh mengambil hak orang lain, nggak boleh menginjak-injak kehormatan orang. Dan diri kita sendiri jangan sampai bersikap melampaui batas dari apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jangan keluar dari kebenaran. Diri kita sendiri jangan keluar dari kebenaran. Kemudian dengan orang lain jangan jahat. Kemudian apa? Kita disuruh untuk berbuat baik, ya, taat sama Allah, sama manusia. Kalau sudah melakukan itu, jangan merasa diri kita ini sudah hebat. Nah, ini penyakit lagi. Bangga dengan apa yang ada pada diri kita. Wah, ini penyakit ini jamaah. Tema kita hari ini dari satu akhlak yang sangat tercela sekali. Ini penyakit hati yang berakibat fatal pada perilaku seseorang. Apa itu? Disebutkan oleh Imam Nawawi di bab 279, yaitu al-iftikhar wal baghi. Al-iftikhar dan al-baghiyu. Apa itu iftikhar? Al-iftikhar itu membanggakan diri. Jadi bangga dengan dirinya. Al-baghyu berbuat semena-mena. Ya, berbuat semena-mena. Nah, sebelum kita masuk dalam kajian bahasan, seperti biasa kita ingin tahu dulu secara rinci apa itu dari dua istilah ini, al-iftikhar dan al-baghi. Kalau diterjemahkan, iftikhar itu membanggakan diri. Kalau al-baghi itu adalah sifat melampaui batas, semena-mena. Kita lihat dulu, apa itu al-iftikhar? Ya. Nah ini, apa itu iftikhar? Membanggakan diri. Ibnu Manzur ini jamaah rujukan ya dalam memahami sebuah diksi atau kata dalam bahasa Arab. Ya, punya kamus yang fenomenal dan tidak akan bisa terlepas orang yang mempelajari syariat dari kamus ini. Namanya Lisanul Arab. Nah, itu kalau dijejer mungkin semeter itu di dinding itu. Di rak ya. Ibnu Manzur mengatakan al-fakhru dan al-iftikhar, fakhr dan iftikhar itu apa? Memuji diri dan membanggakan diri dengan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Nah, ini lihat. Jadi pemirsa dan pendengar radio, nah, pemirsa bisa melihat di layar televisinya, yang lihat di channel bisa lihat di handphonenya, tabletnya, yang pendengar radio bisa langsung mendengarkan dan sambil mencatat. Ya, Imam Ibnu Manzur mengatakan al-fakhru dan al-iftikhar dalam bahasa Arab itu artinya adalah memuji diri, dipuji-puji dirinya, saya gitu. Dan membanggakan diri, dia puji, dia bangga.
Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Dan juga menghitung-hitung kebaikan-kebaikan yang dahulu dimilikinya. Lihat ini jamaah. Jadi al-fakhr atau al-iftikhar itu adalah dia, ini loh saya dan saya dan saya. Gitu. Saya. Ya, dia memuji, membanggakan dirinya. Nah, tentu bangga itu kan memuji diri itu atas apa? Kebaikan yang dia miliki, yang dia capai, yang sudah ada pada dia, yang dahulu dia lakukan maupun yang sekarang dia puji-puji itu. Wah, bangga gitu ya. Berarti iftikhar itu seseorang yang menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya atau keluarganya atau lainnya dengan tujuan kebanggaan dan kesombongan. Nah, ini kata kuncinya ini, kebanggaan dan sombong. Jadi dia menceritakan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, menceritakan apa yang sudah dia capai, apa yang sudah dia peroleh, menyebutkan apa yang sudah dicapai oleh ayah saya. Tahu nggak lo ayah saya dulu? Ini orang tua saya, keluarga saya. Dia menyebutkan keluarganya ataupun dirinya atau sisi yang lain dengan bentuk apa? Dengan bentuk kesombongan, kebanggaan, sombong dia menyebutkan itu. Menganggap uluwan fil ardi, menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Jadi dia tinggi, orang lain itu masih SD deh, dia sudah S3 nih ceritanya gitu. Jadi bangga dengan apa yang ada pada dirinya atau keluarganya dalam bentuk apa? Dalam konteks sombong, menganggap dia lebih tinggi dan orang lain semua itu rendah. Ini namanya iftikhar, membanggakan diri. Nah, oke, kita lihat lagi penjelasan para ulama sekarang. Ya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, iftikhar itu seseorang yang memuji dan bangga dengan dirinya atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baik itu nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat kedudukan, nikmat berupa kekuatan badan, dan lainnya. Dalam konteks, dalam bentuk kesombongan dan anggapan bahwa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Lihat, lebih tinggi itu ya, lebih tinggi. Nah, betulin dong. Lebih tinggi dari lainnya. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Ya. Jadi iftikhar itu tadi ya, ini mendukung apa kesimpulan kita dari penjelasan itu tadi. Ternyata iftikhar itu memang ya dia bangga diri dengan apa yang ada pada dirinya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan ilmu yang dia miliki, dengan badannya. Dalam konteks apa? Ya kesombongan, menganggap dia lebih hebat daripada orang lain. Nah ini iftikhar namanya. Ini adalah penyakit hati yang dilarang dan haram hukumnya, pasti haram ini. Coba kita lihat di ayat-ayat Al-Quran ini. Bagian akhir dari surat An-Nisa 36. Ya, coba kita lihat dulu di surat An-Nisa ayat 36. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, kita lihat dari yang pertama dulu ya. Dari awal aja. Tapi intinya ada pada bagian akhir ya. Di ayat ini Allah berfirman apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya dengan suatu apapun. Berarti apa? Ajakan perintah Allah untuk bertauhid. Perintah Allah untuk bertauhid dan larangan syirik. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti sama orang tua. Wabidil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat, saudara, kakak, adik, ponakan, paman, bibi ya.
wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kekerabatan, wal jaril junub, tetangga yang gak ada hubungan kekerabatan, wasahibi bil jambi, teman, wabni sabil, dan orang yang ibnu sabil, ya, ibnu sabil, wama malakat aimanukum, dan budak-budak, itu ya, pembantu-pembantu ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Lihat ujungnya, Allah tidak menyukai. Nah, lihat kalimatnya ini, tidak menyukai. Berarti apa? Dibenci. Berarti apa? Ancaman azab. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, berarti Allah benci. Berarti pelakunya azab. Siapa? Mukhtalan fakhur. Tuh, fakhur, iftikhar. Siapa? Orang yang membanggakan dirinya, bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Berarti dia apa? Sombong nih jamaah. Lihat, ini berarti al-fakhur ini adalah sangat dilarang, haram hukumnya, ini penyakit hati ya. Seseorang menganggap dirinya lebih hebat dari yang lainnya. Ya, contoh yang lain coba di surat Al-Hadid. Kita lihat di surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid di bagian akhir. Ya. Surat Al-Hadid di bagian akhir ujungnya sama ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, Al-Hadid ayat 23. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, lihat, Allah tidak menyukai, Allah benci sama orang yang punya sifat iftikhar, bangga. Ya, berarti bangga itu sebetulnya mulainya dari mana? Hati. Ya, berarti iftikhar itu kan hatinya dia, dalam hatinya dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Saya lebih tinggi dari semua orang yang ada. Ya, berarti apa ini? Kesombongan. Ya, merasa lebih tinggi dari orang lain. Oke. Kemudian muncullah dalam sikap perbuatan. Nah, kita bikin skema aja di papan tulis ya. Berarti iftikhar ya. Iftikhar. Berarti iftikhar ini apa? Ini penyakit hati. Penyakit hati. Apa itu penyakit hati bentuknya? Yaitu apa? Merasa dirinya lebih mulia, lebih hebat, lebih tinggi dari siapa? Dari orang lain. Nah, ini jamaah. Berarti orang seperti ini apa? Sombong. Nah, kan? Nah, sikap yang ini akan melahirkan apa? Akan melahirkan ucapan dan akan melahirkan perbuatan. Berarti apa? Akan muncullah ucapan-ucapan, kata-kata yang menunjukkan apa? Kebanggaan itu. Menunjukkan kebanggaan dan kesombongannya. Kesombongan. Ya, kata-kata yang menunjukkan kesombongan. Seperti apa? Saya dan saya. Ya, saya dan saya. Keluarga saya. Wah, menunjukkan diri semuanya, akhirnya apa? Saya dan saya. Belum tahu kamu? Saya. Aduh, capek deh jamaah ya.
Dengerin orang begini pegel. Tahu nggak jamaah? Dulu komplek ini nggak ada masjidnya, sepi. Akhirnya saya dulu merintis di tempat ini. Kita bikin kecil, saya gerakin semuanya. Akhirnya saya ini sampai masjid gede, saya ini. Makanya lu jangan macam-macam sama gue ya. Jangan bilang dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Waduh, ini sing waras ngalah jamaah kalau udah begini ya. Dia nganggap dirinya sudah luar biasa. Sudah. Terucap kata-kata. Kemudian muncul perbuatan. Makanya di dalam ayat yang tadi punya apa? Jangan berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Jadi jalannya itu beda sudah. Gayanya jalan pulang haji sama jalan belum berangkat haji kan lain ya. Berangkat haji sudah jalan. Wah, sudah jalannya. Terus apalagi penampilan ya. Penampilan, sikap ya. Semua ini menunjukkan ini iftikhar jamaah. Ya, ini iftikhar, bangga. Ini penyakit hati bahaya ini, ya. Ini penyakit yang berbahaya, ya. Jangan kita memiliki ini. Berarti ini menyebabkan apa, sebab akibat dari ini apa? Akhirnya dari sini muncul apa? Murka Allah. Murka Allah. Ini murka. Murka Allah bernampak pada apa? Azab. Azab dunia dan akhirat. Nah, jadi merasa apa itu, ini penyakit hatinya. Ya, naudzubillah. Nah, inilah kesombongan. Ya, ini skemanya. Nah, mau dicatat yang pemirsa, yang mendengar dicatat dari ucapan saya, yang melihat ya bisa mencatatnya. Ini iftikhar, ya bahaya ya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit berbahaya ini. Makanya di surat Luqman Allah bilang apa? Coba kita lihat di surat Luqman ya. Kita lihat surat Luqman. Nah, nih Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Ya, lihat terjemah resminya, lihat. Jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia. Lah, sikap. Tuh, ya kan? Merasa dia hebat. Ada orang yang dia anggap rendah sama dia kalau ngomong, rendah ya, kembali ke lumazah yang lalu, anggap rendah sudah, dipalingkan wajahnya, dahinya berkerut, gerak tangan, siapa sih dia ya. Jadi jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia ya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Wih, jalannya beda, bro. Waduh, jalannya lain tuh, bro. Jalan orang punya duit begitu, bro. Tuh lihat jalan orang miskin nih begini, jalan orang bokek nih, bro, gitu ya. Jalan orang bokek begini jalan. Kalau jalan kaya udah kaya. Ntar kalau udah gede jadi kayak dia loh. Waduh, anaknya disuruh jadi orang sombong. Ya, makanya sekolah yang bener biar sukses kayak dia. Oh, kagak mau. Mending jadi yang sono. Ini sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Iftikhar. Ya. Lalu Allah bilang, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah benci tuh, murka tuh. Ya, murka sama orang-orang yang melampaui batas. Oke, kita lihat lagi slide-nya, bentuknya apa?
Ya, bentuk dari al-fakhru. Berarti iftikhar itu apa jemaah? Berarti iftikhar itu dapat double tuh dapat berupa ya, iftikhar dapat berupa apa? Nah, iftikhar bisa berupa apa? Satu ya. Nah, iftikhar dapat berupa satu, membanggakan dirinya. Seperti apa? Kekuatan fisik, kemampuannya dalam bidang tertentu. Kekuatan fisik ditunjukkan kayak kaum Ad, kaum Samud. Wah, meranggap Allah ciptakan tubuhnya dia tubuh lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nggak ada di dunia sekuat kaum Samud, kaum Ad. Hebat, gunung cadas batu dicoak-coak sama dia bikin rumah. Tinggi badannya sampai kata Imam Suyuti, ini riwayat belum jelas kesahihannya ya. Kata Imam Suyuti apa? Tingginya kaum Ad, kaum Samud itu apa? 60 hasta jamaah. Wah, 60 hasta, 60 gini 40 meter dong. 50 meteran. Wih. Dan mampu membuat rumah dari gunung cadas batu dengan peralatan yang ada yang di sejarah kita disebut dengan manusia zaman batu katanya. Ya. Lihat ini, sombong dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya jago kungfu, jago karate, merasa dia pendaki gunung yang dahsyat, merasa dirinya wah punya kemampuan khusus, kungfu karate ini, merasa bangga siapa lo. Sekali tendang masuk rumah sakit no. Tangan kiri rumah sakit, tangan kanan kuburan katanya gitu. Sombongnya dia ya. Dua, membanggakan ilmu yang dimilikinya atau strata pendidikan yang diperolehnya. Wah, tahu nggak lulusan luar negeri nih, luar negeri S3. Ya, apa orang Jawa baca PhD. Waduh, apaan tuh PhD itu? Paket hemat. PhD, paket hemat dada ayam. Jadi sombongnya luar biasa tuh ya kan. Padahal dia paket hemat gitu kan. Paket hemat tuh sombong lagi. Astagfirullahaladzim. Merasa dirinya dengan pendidikannya, dengan ilmu yang dia perolehnya. Tiga, membanggakan ibadah yang telah dilakukannya. Tahu nggak? Saya ini udah rajin loh sholat malam setiap hari Pak. Iya, ngaji Quran saya nggak kurang dari 1 juz 2 juz loh Pak. Waduh, umroh udah bolak-balik saya Pak. Haji, wow, udah berapa kali saya umroh sudah nggak ketahuan Pak. Berapa Pak? Saya kalau Ramadan itu maaf Pak ya, males saya di sini. Ramadan di sini, males saya. Males, paling buka puasanya lontong Pak. Aduh, saya kalau buka puasa itu Ramadan di Mekah Pak, di Mekah. Nikmat Pak. Waduh, ponakan malaikat Jibril dia nganggep kali ya. Membanggakan ibadah yang telah dia lakukan. Membanggakan keturunan dan nasab. Tahu nggak gue keturunan Nabi nih? Tahu nggak gue keturunan dari Eyang Diponegoro? Waduh, turunan siapa? Wah nggak tahu deh. Wah bangga dengan keturunan, bangga dengan bapaknya. Astagfirullah. Membanggakan orang tuanya. Membanggakan harta yang dimiliki atau bisnis yang sudah dia capai. Membanggakan jabatan yang didudukinya. Inilah iftikhar jamaah. Bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Semua itu dilakukan karena dia ngerasa sombong, merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Jadi ini penyakitnya siapa jamaah? Penyakitnya siapa ya? Saya lupa, seharusnya saya tulis di sini. Penyakitnya siapa? Penyakitnya iblis. Ini penyakitnya iblis jamaah. Jadi yang punya penyakit iftikhar ini siapa? Iblis. Nah, tulis aja di sini di papan sini ya. Apa itu? Tulis di sini jemaah. Penyakit iblis. Penyakit iblis. Apa itu penyakit iblis? Nah, ini iftikhar. Ya. Nah, ini yang bikin iblis itu kan diusir dari mana? Diusir dari surga itu apa?
Ngomongnya apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan dia dari tanah. Dia nganggap api lebih baik dari tanah. Memang orang sombong ini kadang ngomongnya banyak salahnya. Padahal tanah lihat lebih baik daripada api. Penjelasan Ibnu Qayyim panjang di sini ya. Lihat. Akhirnya apa? Diusir dia dari surga. Kemana? Neraka. Dimasukin neraka. Penyakit iblis, iftikhar, bangga. Jangan sampai kita dalam jiwa kita ada penyakit-penyakit yang dimiliki oleh iblis. Ya. Na'udzubillah jamaah. Baik, kita masuk di penyakit yang kedua. Karena Imam An-Nawawi ini jamaah ya, menyebutkan dalam satu bab masalahnya. Al-fakhru, al-iftikhar, wal-baghi. Ya, bangga, membanggakan diri, dan al-baghi. Ini satu lagi nih, mohon maaf. Bentuk pembicaraan nikmat yang boleh. Nah, ini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Adapun membicarakan kenikmatan Allah sebagai bentuk menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada hamba itu dengan ketawaduan. Ini boleh berdasarkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, jadi kalau kita cerita sama orang gini, Alhamdulillah ya. Apa itu Pak? Alhamdulillah utang saya lunas. Gitu kan? Itu kan nikmat kan? Pada orang dalam bentuk apa? Ya membicarakan nikmat yang Allah berikan kepada. Tapi tidak ada sombong dia. Tawadhu dia. Alhamdulillah saya sudah nggak jadi kontraktor lagi. Umpamanya jamaah. Saya nggak jadi kontraktor lagi. Waduh, terus jadi apa? Iya nggak jadi kontraktor lagi. Apa itu kontraktor? Tukang ngontrak sana ngontrak sini gitu. Kontraktor. Alhamdulillah saya nggak jadi kontraktor. Ngontrak sana ngontrak sini. Oh iya alhamdulillah dong nggak jadi. Terus nggak jadi kontraktor jadi apa? Pemborong. Nggak ngontrak sana nggak ngontrak sini. Terus apa? Alhamdulillah saya beli rumah kemarin kecil-kecilan. Kredit bang, alhamdulillah enggak. Dapat apa? Nemu hartanya si Korun gitu. Dapat warisan dari orang tuanya. Itu ya dapat warisan dari orang tuanya ya. Masya Allah kemarin ada jamaah minta hitungin warisan, saya bantu hitung warisan. Hari Sabtu Minggu bagi-bagi duit warisan. Wih telepon saya, senangnya luar biasa. Ustaz terima kasih, Ustaz terima kasih. Ya senang. Anak bilang ibu, ini lagi musim hujan di mana-mana. Tapi hujannya gerimis dari pagi. Khusus rumah ibu bukan gerimis bu. Hujan deras rumah ibu saya bilang. Khusus rumah ibu. Senang dia. Bangga. Alhamdulillah. Apakah ini termasuk iftikhar? Enggak. Dia nunjukkan dalam bentuk apa? Fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Ceritain kepada teman dekat. Enggak usah kepada semua orang. Ke teman dekat. Kepada siapa ya. Mungkin dapat rezeki ngomong sama istrinya. Nanti bagi-bagi sama istrinya. Gitu kan. Bagi-bagi sama anak-anak. Rezeki. Ada teman dekat diomongin. Dengan tawadhu. Bukan dalam konteks membanggakan. Merasa dia bangga, merasa dia lebih tinggi dari orang lain. Tidak, tawadhu dengan penuh ketawaduan. Boleh. Ini enggak apa-apa. Berarti yang dilarang apa? Menceritakan semuanya. Tahu nggak saya begini, lebay.com. Terus ditambah lagi sombong. Nah, ini yang penyakitnya iblis tadi, jemaah. Ini al-iftikhar. Kita masuk al-baghi. Ya, kita biar waktunya nggak panjang nih, materinya banyak. Apa itu al-baghyu? Berbuat semena-mena. Ya, mohon maaf kalau ejaan-ejaannya kurang pas ya. Para ulama bahasa, maksudnya bahasa Arab, dari para ulama terdahulu, buku-buku bahasa Arab klasik, mengatakan al-baghyu itu ada 3 makna. Ini saya rangkum dari kitab Nadratun Naim jilid 9. Ya halaman itu 4000 itu 84. Wah, halamannya serem ya. Ya, di jilid yang ke-9 disebutkan beberapa pandangan dari para ulama bahasa tentang makna al-baghyu.
Saya simpulkan al-baghi, para ulama mengatakan al-baghyu itu artinya kezoliman. Jadi menzolimi orang lain, melampaui batas kepada orang lain. Itu makna yang pertama. Yang kedua, al-baghyu juga bermakna sombong. Sama dong sama iftikhar. Karena dia melampaui batas dirinya atas orang lain. Nah kan kita ada tatanan hukum nih. Kita dengan manusia ada tatanan hukum. Gitu kan. Nah ketika dia berbuat baghi, berarti apa? Berarti dia merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Lebih hebat dari orang lain. Ya, lebih hebat dari orang lain. Nah, sombong berarti ketemu dengan iftikhar. Makanya di sini Imam An-Nawawi menyebutkan di bab 279 bab iftikhar dan baghyu. Nah, berarti dua-duanya mengandung makna apa? Sombong, merasa dirinya ini. Berarti orang yang iftikhar adalah orang yang berbuat udwan, melampaui batas. Berarti orang yang berbuat zalim nanti sama orang lain. Apa bentuk zalimnya sama orang lain? Nanti kita sebutkan. Ya. Berarti yang ketiga al-baghyu juga bermakna keluar dari kebenaran. Sepaket berarti yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Berarti orang yang bangga dengan dirinya, iftikhar, adalah orang yang menzolimi orang lain. Dengan apa? Melampaui batas dengan orang itu, menzolimi dia. Berarti apa? Berarti dia orang yang sombong, menempatkan dirinya bukan pada tempatnya, ketinggian naruh dirinya. Berarti apa? Berarti orang iftikhar adalah orang yang berbuat baghi, artinya apa? Keluar dari kebenaran. Jadi iftikharnya sendiri, saya ulangi lagi, iftikhar sendiri itu merasa hebat, bangga. Lahirlah dari iftikhar ini baghyu. Nah, kita bikin skemanya. Ya. Kita hapus yang ini. Ya, iftikhar, orang yang bangga. Ya. Dari iftikhar lahirlah apa namanya? Al-baghyu. Al-baghyu. Nah, iftikhar ini melahirkan ini, baghyu ini. Ya, iftikhar melahirkan al-baghyu. Akhirnya artinya apa? Melahirkan dirinya seseorang yang zalim. Ya, menjadikan dirinya seseorang yang sombong. Menjadikan dirinya seseorang apa? Keluar dari kebenaran. Nah, habis deh jamaah. Ya. Jadi awalnya bangga dia. Ketika bangga jadilah al-baghi. Apa itu? Ya zalim, sombong, keluar dari kebenaran. Makanya digandeng sama Imam Nawawi. Bab iftikhar dan. Nah, ini kan bab iftikhar dan al-baghyu. Ya, bangga dengan dirinya, lahirlah al-baghi, orang yang zalim, sombong, keluar dari kebenaran. Habis terus. Akhir perjalanannya apa? Ya akhir perjalanan di sini tadi murka Allah. Murka Allah. Tamat. Ya. Nah. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan di slide-nya. Oke. Lihat ucapan, kembali ke ucapan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin di bab ini. Beliau mengatakan al-baghyu itu melampaui batas atas orang lain. Seperti seseorang menzalimi orang lain pada hartanya, keluarganya, kedudukannya, atau yang lainnya. Bentuk melampaui batas ini bermacam-macam. Tetapi semua itu terkumpul pada perilaku merendahkan kehormatan saudara muslimnya. Tentu ini hukumnya haram, jemaah.
Jadi al-baghyu melampaui batas dengan orang lain, udwan, ya, kelewatan dengan orang lain, mendolimi dia. Berarti bentuk-bentuk baghyu apa saja disimpulkan oleh beliau adalah yang penting itu adalah intihak, menginjak-injak, merendahkan kehormatan saudaranya. Seperti apa? Nah, kita lihat contohnya di sini. Para ulama menyebutkan bahwa al-baghyu dapat berupa, ini saya simpulkan dari penjelasan para ulama, ya, penjelasan dari para ulama tafsir dan yang lain. Al-baghyu itu berupa apa? Satu, pelacuran. Karena kata al-baghi di dalam Al-Quran, dalam hadis sebagian itu bermakna apa? Bermakna pelacuran. Jadi al-baghiyah ay al-fajirah. Baik ulama bahasa, ulama tafsir maupun hadis mengatakan al-baghiyah itu sebagian diartikan sebagai apa? Pelacur. Nah, kalau ada hadis thamanul baghi khabith. Jadi upah yang diterima oleh seorang pelacur itu upah yang haram. Ini diartikan secara spesifik, diartikan secara umum, ya pelaku kemaksiatan tentunya, kesombongan, ya. Para ulama menyebutkan baghi dapat berupa satu pelacuran. Kenapa? Karena dia melampaui batas pada dirinya, karena dia keluar dari kebenaran. Ini saya ringkas-ringkas ya. Kemudian yang kedua, mengambil dan menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ya, mengambil harta orang lain dengan berbagai macam cara, baik dengan muamalat dengan melakukan penipuan-penipuan ghish seperti yang lalu dalam bahasan ghish, ya, penipuan. Mengambil harta orang lain dengan cara menyerobot hartanya, mengambil tanahnya, mengambil harta orang lain dengan cara menguasai warisan. Ini lebih lagi ini. Jadi seorang istri ketika suaminya wafat dikuasai hartanya oleh sang istri. Jadilah ibu-ibu penguasa. Nah, itu ya. Dikuasai hartanya oleh sang istri. Dibelanjakan semaunya, ditahan atau dikuasai hartanya oleh anak tertua, dikuasai hartanya oleh pamannya dan sebagainya. Ini al-baghi, melampaui batas semua ini. 3, menghina dan merendahkan kehormatan atau keluarga seseorang. Ini juga mana bentuk al-baghi, dihina, direndahkan. Tadi ungkapan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin intinya adalah merendahkan kehormatan orang lain. Ya, baik dengan mengambil haknya atau merendahkan, menghina keluarganya, nasabnya, keturunannya ataupun dirinya seperti pada bahasan-bahasan yang lalu. 4, menurunkan jabatan seseorang dengan cara yang penuh dengan kezaliman. Umpama karyawan yang punya jabatan manajer, akhirnya yang bawa-bawa bikin kong kali kong, bikin macam-macam intrik-intrik agar si manajer ini turun dipecat. Atau dalam lingkup yang lebih besar, kudeta yang disebutkan oleh para ulama. Mengkudeta pimpinan yang sah dengan melakukan cara-cara yang dilarang dalam syariat Islam. Demo besar-besaran untuk melakukan kudeta dan menurunkan kekuasaan seorang pemimpin. Ini namanya al-baghi. Ya. 5, sombong dan berbangga diri atas apa yang dimilikinya. Ini juga makna al-baghi dari kesimpulan para ulama. Ya, jadi ini bentuk-bentuk al-baghi. Banyak ya cakupannya, luar biasa ini Imam An-Nawawi sekali menyebut, terus 10 pulau, 20 pulau terlampaui oleh beliau. Jadi yang lain masih ada ya. Coba slide-nya. Oh, habis ya. Berarti ini slide yang terakhir. Nanti insya Allah dibagi sama ke teman-teman seperti biasa yang ada di grup. Makanya ajak yang lain untuk gabung di grup ya, biar bisa dapat konten-konten yang semoga bermanfaat buat semuanya. Jadi Imam Nawawi di bab 279 ini menggabungkan antara al-iftikhar dengan al-baghi. Iftikhar dengan baghi. Kenapa? Karena orang yang iftikhar akan melahirkan baghi. Ya, itu tadi yang di papan tulis tadi. Ya, ini bab dari Imam Nawawi. Coba dibalikin yang di papan tulis. Nah, jadi ini bab yang 279 Imam Nawawi. Berarti iftikhar itu melahirkan apa?
menjadikan orang itu memiliki al-baghi, yaitu apa? Menzalimi orang, mengambil hak orang lain. Termasuk bagian dari menzalimi orang lain apa? Merendahkan orang lain, menganggap orang lain rendah, dia saja yang paling hebat, yang paling ini, paling-paling. Akhirnya jadilah dia orang yang sombong, dan berarti dia keluar dari yang namanya al-haq dan kebenaran. Akibatnya murka Allah, sebabnya karena tak ada iman. Na'udzubillah. Ya, ini pengantarnya. Kita lihat di dalil-dalil yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Nah, sebagian saya sebutkan tadi. Ya. Imam Nawawi menyebutkan surat An-Najm, surat yang 53. Coba dibukain suratnya. Surat An-Najm, surat 53 ayat 32. Surat 53. Nah, ayatnya 32. Nah, ayat 32. Oke. Ya, ini diambil bagian akhirnya. Jadi pendalilannya pada bagian akhir dari ayat ini. Bagian akhir dari ayat ini. Di sini di layar di sini di baris yang ketiga. Ya, di baris yang ketiga yang dipakai pendalilan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Lihat ayatnya. Jangan kamu menganggap dirimu suci. Allahu Akbar. Jangan nganggap diri kamu suci. Jangan nganggap diri kamu hebat. Ya. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah Maha tahu siapa yang bertakwa. Jadi jangan ngaku-ngaku diri kita ini hebat, jamaah. Jangan ngaku-ngaku hebat. Jangan ngaku-ngaku diri kita sudah tinggi kedudukannya. Ya, Allah tahu siapa yang bertakwa, siapa yang tidak. Kan pepatah Indonesia bilang apa? Pepatah kita, tong kosong bunyinya nyaring. Yang ngomongnya panjang berarti sebetulnya pendek. Yang ngomongnya tinggi berarti sebetulnya dia cebol. Tahu cebol ya? Cebol pendek. Yang ngomongnya besar lebay berarti dia ndak ada nilainya. Tong kosong bunyinya nyaring. Kalau dia nganggap dirinya suci, dirinya hebat, bla bla, ini loh saya, ini saya, ini saya, ini saya. Sebetulnya dia itu apa? Nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Ya, ini iftikhar. Berarti kalau dia merendahkan orang karena dia merasa bangga, justru yang rendah itu dia. Yang direndahkan, dialah orang yang tinggi derajatnya di mata Allah. Makanya kalau kita direndahkan sama orang, jangan sakit hati. Ya udah biarin aja. Kenapa? Karena yang direndahkan itulah sebetulnya yang tinggi derajatnya. Yang merendahkan ini justru dia yang rendah. Tapi kalau kita balas juga ikut merendahkan dia, berarti dia sama yang merendahkan ini sami mawon, sama saja, ya, sama saja berarti. Na'udzubillah. Lihat, fala tuzakku anfusahum. Jangan suka menganggap diri Anda suci. Ya, jangan merasa hebat dengan apa yang dimiliki. Jadilah kita hamba Allah yang tawadhu dan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, surat Asy-Syura ayat 42. Itu sama ini. Suratnya 42, ayatnya 42. Nah, ini kita lihat. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Lihat, sesungguhnya as-sabilu, dosa itu akan ditimpakan kepada siapa? Mereka yang menzolimi orang lain, melampaui batas di muka bumi ini
dengan cara yang tidak dibenarkan. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka akan dapat azab yang pedih. Lihat, dosa akan ditimpakan. Kepada siapa? Yang zalim dengan orang lain. Kenapa? Karena dia melampaui batas. Nah, coba kembali yang di papan tulis tadi. Subhanallah ya. Tuh, ketemu lagi nih. Yang di papan tulis lagi, lihat. Iftikhar menjadikan dia al-baghyu. Apa? Zalim. Menzalimi orang lain. Wa yabghuna fil ardi fasada. Akhirnya di muka bumi dia melampaui batas. Apa itu? Sombong. Ya, berarti sombong itu diurai apa? Sombong. Nah, kita urai nih yang sombong nih. Sombong. Ya. Sombong ini berarti apa? Menolak kebenaran. Arti menolak kebenaran itu apa? Berarti dia banyak berbuat apa? Kemaksiatan. Menolak kebenaran. Terus ini apa? Merendahkan orang lain. Nah, berarti apa? Disinilah yang kita sering sebut istilah sombong itu apa? Bangga diri. Nah, ini kan bangga diri. Orang lain rendah. Jadi terkumpullah di sini dua sifat ganas, maksiat, bangga diri. Nah, terus apa? Zalim. Nih. Zalim ini kan juga ada 3 jamaah. Zalim ini ada 3 loh ya. Nah, kalau mau kita urai lagi ya, biar dapat manfaat yang lebih banyak lagi. Zalim, berbuat zalim kepada Allah. Nah, zalim kepada manusia, kepada dirinya sendiri. Zalim kepada sesama. Zalim sama Allah, syirik. Zalim kepada diri sendiri, maksiat. Zalim kepada sesama manusia, bisa 2 bentuknya. Apa itu? Mengambil harta. Nah, ini bisa mengambil harta. Bisa berupa apa? Merendahkan kehormatan. Jadi merendahkan kehormatan. Nah, deh komplit deh. Ya kan? Berarti orang yang bangga iftikhar, jadilah dia al-baghi, yang melampaui batas, zalim. Ya syirik, ya maksiat, ya sama orang begini. Jadilah sombong, menolak kebenaran, akhirnya kemaksiatan terus tenggelam dalamnya. Ini berarti apa? Dia akan terus tenggelam. Nah, dia akan terus tenggelam karena apa? Karena dia nolak, merendahkan orang lain nih, iftikhar, yang merendahkan orang lain. Terus berarti dia keluar dari kebenaran. Udah komplit semuanya. Apa itu penyakitnya? Siapa? Iblis. Na'udzubillah. Hasilnya nih sama dengan apa itu? Murka Allah alias azab. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Oke, kita masuk di hadisnya sekarang. Ya, udah hampir 1 jam ya. Hadis nomor 1589. Hadis Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin
Wala yafkhar ahadun ala ahadin. Lihat, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Oh, ini ada tampilannya juga. Ya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Apa itu? Ya, sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku supaya engkau semua itu bersikap merendahkan diri, tawadhu'. Ya, merendahkan diri, tawadhu' maksudnya agar kalian bersifat tawadhu'. Lalu lihat, disebutkan lawan dari tawadhu'. Sehingga tidak seorang pun yang yabaghi melakukan al-baghyu. Tuh. Sehingga salah seorang di antara kalian tidak melakukan al-baghyu. Apa itu? Melampaui batas. Di sini diartikan oleh penterjemahnya melanggar aturan terhadap diri orang lain. Ya, zulm. Ya, melampaui batas, tidak melakukan baghyu. Apa tadi? Zalim, sombong, keluar dari kebenaran, sehingga tidak melakukan itu. Wala yafkhar ahadun ala ahadin. Tuh, jangan yafkhar, al-fakhru. Jangan apa? Jangan menganggap diri kalian hebat. Subhanallah. Berarti lawan dari ini semua skema ini apa? Satu kata, tawadhu'. Berarti solusinya apa? Ustaz, kalau gitu solusinya apa? Ini solusi Rasulullah SAW yang ngasih. Tawadhu'. Apa tawadhu' itu? Merendah. Tidak pernah, berarti merendah itu apa? Lawannya. Tidak pernah iftikhar. Tidak pernah menyebut-nyebut apa yang kebaikan yang sudah dia perbuat. Enggak. Yang enggak iftikhar. Terus apalagi baghi, tidak, al-baghyu juga tidak dia lakukan. Tawadhu', merendah, subhanallah. Hadits yang kedua, yang terakhir di bab ini. 1590 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum." Na'udzubillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jika, kata Rasulullah SAW, jika atau apabila seseorang berkata, jadi apabila ada seseorang yang mengatakan, celakalah orang itu, maka dialah orang yang paling celaka. Wallahu akbar. Kalau ada orang yang mengatakan celakalah dia, berarti dialah orang yang paling celaka. Ya, berarti dia orang yang paling celaka. Oke. Ini hadis selesai. Berarti hadis yang terakhir ini memberikan apa jamaah? Memberikan gambaran apa? Jangan merasa diri kita ini paling suci, paling hebat. Akibatnya apa? Merendahkan orang lain, menzalimi orang lain. Terus lahirlah ucapan. Nah, yang tadi itu iftikhar, lahir ucapan apa? Alah, orang kayak gitu kamu dengerin. Nggak ada artinya, siapa sih dia? Sekolah aja lulus paling SD. Lulus baru SMP, SMA. Jangan didengerin. Justru dialah yang dihina, itulah orang yang mulia, dan orang yang menghina ini orang yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Percuma dia orang binasa, orang jahat. Justru yang dia tuduh itu orang mulia, dan yang menuduh dialah orang jahat. Makanya apa sikap kita, mesti banyak yang nanya ini nanti. Apa sikap kita? Sikap kita adalah sing waras ngala jamaah. Ya, sing waras diem, jangan dijawab. Ya, kalau mau dinasehati, nasehati yang baik, kasih tahu yang baik, nasehati. Ya, tapi kalau untuk menjawab, mengomentari, jangan jamaah. Kita waras, alhamdulillah. Ya, jangan dijawab. Inilah sifat tercela, akhlak tercela, perilaku iblis. Orang beriman akan memiliki sifat tawadhu'.
Apa itu tawadhu? Gentong semakin berisi, ditabok nggak ada bunyinya. Nah, dia diem nggak ada bunyinya. Kata orang, jadilah seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Kena angin, ini banyak orang belagu, banyak orang sombong, banyak orang begini, banyak orang begini. Justru dia semakin nunduk. Kena angin semakin habis dia, makin rata. Berarti padinya mau panen dia. Ini orang hebat ini. Ya, tawadhu namanya. Ya bukan menghinakan diri, tidak. Dia tetap juga orang mulia, tapi dia tidak menganggap dirinya mulia di depan orang lain. Justru dia merasa orang yang di hadapan dialah bisa jadi lebih baik dari diri saya. Subhanallah, indahnya syariat Islam. Tidak pernah mencelakai orang, nggak boleh menghina orang, merendahkan orang, menzalimi orang, dan jangan menganggap diri kita lebih mulia dari orang lain. Sungguh syariat ini adalah syariat yang sangat mulia sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya di bab 280 tentang larangan mendiamkan sesama muslim lebih 3 hari. Waduh. Al-Hajr. Nah, ini Al-Hajru. Larangan nyuekin orang, dicuekin orang. Al-Hajru. Nah, nggak boleh nyuekin orang. Nah, ini bahasan yang menarik juga nih. Masya Allah. Semoga Allah teguhkan kita terus di atas ilmu yang syar'i, di atas Quran, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat buat kita semua dan khususnya buat saya. Ya, Tayyib, silakan yang mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung dulu. Nah, di sini ada Ummu Ammar di Saung Ukhuwah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas kesempatan yang diberikan pada Ana dan teman-teman. Ada titipan pertanyaan dari Ummahat, Ana bacakan ya Ustadz ya. Ya, silakan. Yang pertama, bagaimana kalau kita menunjukkan prestasi anak? Apakah termasuk dosa besar? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ya ba'd. Membicarakan kenikmatan, berarti kan ada dua. Ada yang haram, ada yang boleh. Membicarakan kenikmatan. Ya. Kalau yang haram dengan tujuan iftikhar, bangga, kesombongan. Ya. Tapi kalau membicarakan kenikmatan sebagai konteks bersyukur kepada Allah, fa'amma bini'mati rabbika fahadits, tanpa ada unsur iftikhar, merasa bangga dia, merasa lebih hebat dari orang lain, ya, tidak ada kesombongan, tidak ada ujub, ya, tapi sebagai bentuk bersyukur kepada Allah dengan menyebutkan itu dengan penuh ketawaduan. Ini diperbolehkan. Apalagi dengan tujuan kepada anak, memberikan motivasi kepada dia. Wah, Masya Allah, anak mama nilainya bagus nih, hebat. Ya, ayo terus. Ya, untuk motivasi dia, tasyik, ya, memberikan semangat dia. Maka ini tidak ada apa-apa, tapi tetap kita menasihat, jangan, nggak boleh sombong lo ya. Dengan kamu nilaimu paling tinggi di kelas, tetap kamu nggak boleh sombong, nggak boleh bangga diri. Nah, kita nasihati biar dia tidak memiliki sifat iftikhar. Ya, wallahu a'lam. Ya, na'am Ustadz. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nasihat Ustadz ketika Ana bergabung dalam suatu organisasi kecil non-profit? Ana merasa banyak sekali kezaliman yang dilakukan oleh membernya. Mau jadi member tetapi tidak mengerjakan tugasnya seenak-enaknya dengan berbagai alasan sibuk, sakit, atau terkadang waktunya tidak pas. Jadi hadir semau-maunya. Apakah ini termasuk bentuk menzalimi anggota yang lain? Ada lagi hasil keputusan bersama. Kalau ada seorang yang tidak setuju, hasil rapatnya dimentahkan dan peserta rapat juga tidak ada pembelaan. Apakah ini Kalau juga kezaliman?
Algojo ini ceritanya. Iya, Bismillah, Alhamdulillah. alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah wa ba'd. Ini zalim dengan dirinya sendiri, menzalimi orang lain juga, ya. Ya, menzalimi dirinya sendiri apa? Ya itu tadi, pertama tidak melaksanakan amanah. Kalau dalam kasus ini, dia tidak melakukan amanah dengan baik. Berarti dia menempatkan dirinya sebagai pelaku maksiat. Itu rugi dirinya sendiri. Mendolimi orang lain apa? Tidak ada sikap ulfa saling menghargai dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah lembaga. Ya, teamworknya tidak ada, kerja tim tidak ada, saling menghargai. Kemudian penyakitnya muncul, nganggep dia yang paling hebat. Berarti itu mendolimi dia sendiri. Dan mendolimi orang lain, anggota yang lain dianggap rendah, nggak ada nilainya. Ini berat penyakit seperti ini. Lalu sikap kita apa? Nasihati dia. Kalau dinasehati bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, maka keluarlah dari lembaga itu. Cari aktivitas yang non-profit lain yang masih banyak. Ya, daripada kita berada di tempat kubangan dosa yang berbahaya buat kita semua. Kemudian ada Ibu Dewi di Taiwan. Silakan Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz telah diberikan kesempatan kami dari Akhwati Fillah Taiwan untuk bertanya. Ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya Ustadz, jika diingatkan tentang upload foto, maksudnya mengingatkan teman untuk tidak usah upload foto, dan mereka menjawabnya nggak usah sibuk ngurusin hidup orang lain. Apakah ini termasuk berbangga diri dengan sendiri, dan bagaimana cara agar tidak berbangga diri? Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Ini yang dimaksud dengan sombong tadi itu jamaah. Apa itu? Yaitu tadi yang kita tulis apa? Menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Nah, tuh lihat sombong bentuknya apa? Ada 2 kata Rasulullah SAW, menolak kebenaran. Ini hadits loh ya, bukan saya yang bikin klasifikasi ini. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, di riwayat Imam Tirmidzi. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran apa? Enggak mau dikasih tahu. Akibatnya apa? Kemaksiatannya terus tenggelam di dalamnya dia. Walial. Ya itu tadi, dinasehati, udah jangan ngurusin diri sendiri deh, nggak jangan ngurusi orang lain deh, urus diri sendiri. Berarti apa? Dia nolak kebenaran dan dia tenggelam terus dalam kemaksiatan. Ini sombong, bahaya. Bagaimana sikap kita agar nggak terjebak itu? Kita dinasihatin orang, berarti orang itu sayang sama kita. Ya kalau ada orang nasihati kita, berarti orang itu sayang sama kita, perhatian sama kita. Ya. Berarti kita harusnya apa? Terima kasih ada orang yang peduli. Masya Allah, kita senang. Berarti ada orang yang berusaha untuk meluruskan kita. Berarti ada orang yang ingin mengembalikan diri kita ke jalan yang lurus. Berarti ada orang lain yang menginginkan diri kita baik. Ya, terima kasih dong. Ada orang yang meluruskan, memperbaiki diri kita. Terima kasih seharusnya. Ini ada orang yang sayang sama kita. Terima kasih. Nah, inilah bagian dari sifat tawadhu. Hasilnya apa? Dia akan kembali ke jalan yang lurus. Ya wallahu alam. Pertanyaan yang kedua, Ibu Dewi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Ketika warahmatullahi. kita melihat seorang yang penuh dengan maksiat dan kita merasa bahwa kita sudah berada di jalan yang lurus, dan bagaimana agar kita tidak mempunyai sikap sombong berbangga diri karena kita yang lebih mendapatkan ilmu tersebut dan nikmat tersebut. Syukron Ustadz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Benar, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Terkadang kita merasa diri kita sudah ngaji, sudah belajar, sudah duduk di majelis taklim, sudah taat ibadah, sudah nggak maksiat ini, maksiat itu. Sedangkan teman kita masih ini, masih itu, masih ini, masih itu. Terus kita merasa diri kita lebih hebat. Ya akhi fillah, ya ukhti fillah. Kita tak tahu akhir perjalanan nanti seperti apa. Apakah pemenangnya kita atau justru pemenangnya itu dia? Kita nggak tahu. Saya ambil contoh.
kita punya pohon mangga, jamaah. Musim berbuah nih mangga. Atau pohon durian, rambutan yang berbuah. Pertama berbuah, buahnya apa? Banyak lebat nih, banyak sekali. Kita yang punya ngelihat, wih mantep nih pohon keren. Buahnya banyak nih, seneng kita, bangga. Nah, bangga diri, wah keren. Pohon sebelah, nggak berbuah nih pohon sebelah. Wah punya kamu nggak berbuah ya, wah direndah-rendahin dia. Punya saya berbuah nih, seneng dia. Seminggu masih, 2 minggu mulai rontok 2. Sebulan habis. Kan gitu kan, rontok semua, jatuh semua tuh mangganya ke bawah. Kecil-kecil, duriannya, Masya Allah gitu ya. Jatuh semuanya, tinggal sebiji, 2 biji. Yang kita awalnya nggak berbuah, justru setelah itu dia berbuah dan lebih banyak buahnya. Ya, inilah jamaah kira-kira. Ya, jangan merasa diri kita ini hebat dengan apa yang sudah kita lakukan. Bisa jadi orang yang kita lihat itu jelek, ternyata dia nanti husnul khotimah meninggalnya. Ya, bisa jadi dia meninggal husnul khatimah. Bisa jadi dia nanti yang dikasih hidayah oleh Allah sampai akhir hayatnya. Ya, bisa jadi. Ya. Inilah yang tip kiat agar diri kita apa? Merasa diri kita enggak hebat. Saya belum apa-apa. Saya harus menjaga keistiqomahan diri kita. Ya, sedangkan orang lain bisa jadi dia yang lebih hebat dari saya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan lewat chat ya. Dari Kang Wanci. Ya, Masya Allah. Apakah hal ini mengakibatkan bahwa amal baik itu belum tentu tercatat menjadi amal baik? Loh iya, ya bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Oh iya, kalau orang bangga dengan apa yang dia perbuat, lahir al-baghi, berarti ketaatannya apa? Ya ludes jamaah. Jadi ibarat orang nanem sayuran, tanaman di samping kali. Ini kali nih meja nih. Dia ngerasa airnya dikit. Nanem dia di sini nih. Kan banyak tuh. Nanem dia di sini. Wah, beli pupuknya paling hebat, bibitnya paling keren. Tanam di sini sayur-sayuran, keren dia. Musim hujan. Kalinya pasang. Ini ya wassalam. Nggak pakai ilali kok, nggak pakai sampai ketemu. Mana sayuran yang kita tanam? Hilang jamaah. Ini yang menjadi amal kita, ini rusak. Makanya Ibnu Qayyim bilang apa? Laisa sya'nu fil amali, innama sya'nu fi hifdzil amali min mufsidatih. Bukan fokus kita itu pada perbuatannya saja. Tapi kita pun harus fokus pada apa? Yang ngerusak perbuatan kita. Menganggap udah hebat, ternyata dia sendiri yang merusak amalnya dia. Akhirnya apa? Seperti orang yang bawa ember, dikira ada airnya, ternyata embernya apa? Pepesan, kosong. Waliyahzubillah. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Sultan. Jika kita menceritakan kebaikan yang telah kita lakukan kepada anak kita dengan harapan anak termotivasi. Ini sudah kita jawab tadi ya, dalam bentuk motivasi dan sebagainya, Ummu Sultan ya. Barakallahu fiki. Ada pertanyaan dari Mujiati Sugito. Nah, mohon berikan dalil surat hadis tentang kewajiban anak laki-laki untuk menanggung hidup ibunya yang masih hidup. Ya, apakah ini akibat dari dia dapat warisan 7/8 dari warisan bapaknya yang sudah wafat? Ini Pak Mujito ini kayaknya curhat. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Lihat jamaah. Pertama di ayat yang kita sebutkan tadi itu, surat apa itu? Tentang orang tua tadi. An-Nisa tadi apa tadi itu lupa saya. Yang kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. An-Nisa ayat 36
Ya, tadi kan An-Nisa ayat 36 ya, wabil walidaini ihsana ya, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik sama orang tua itu apa? Masa cuma telepon doang? Bu, gimana kabarnya? Ya, gimana kabarnya? Datang, iya, itu iya pasti, itu pasti. Tapi kalau orang tuanya nggak punya penghasilan, orang tuanya tidak punya pendapatan, income, bagaimana cara anak berbuat baik kepada orang tuanya? Penuhi hidupnya, penuhi kebutuhan hidup orang tua Anda. Ya, ya Rasulullah, hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku lakukan kebaikan kepada dia? Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bil bir. Siapa orang yang paling baik, paling berhak untuk aku lakukan kebaikan? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Nah, yang ketiga ayah. Yang keempat malah ayahmu. Bagaimana kita berbuat baik dengan mereka? Ya, tutur kata, perbuatan, dan finansial juga dibantu. Ya, kalau membutuhkan. Bukan dibantu, malah kewajiban kita. Ya, bukan sekedar dibantu, tapi memang itu kewajiban kita ketika orang tua kita tak mampu. Bahkan lebih utama loh ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Asnel Lukman. Ya. Bagaimana cara kita menyikapi teman yang kalau bercerita tentang kelebihan-kelebihan seperti pendidikan anak-anaknya, sementara hati kita tak nyaman dengerin. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Ini sudah kita sebutkan tadi di kajian kita di bagian akhir. Apa itu? Nasihati. Ya, nasihati dia. Kalau dinasihati dia nggak mendengar, ya tinggalkan majelisnya. Daripada kita dengerinnya dosa, ya tinggalkan. Kemudian yang berikutnya fazlul. Apakah orang tua juga dinasihati anak tapi keluar kata-kata tahu apa kamu? Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Ini juga bagian dari kesombongan. Harusnya orang tua berterima kasih, senang melihat anaknya yang sudah mulai paham agama, yang menasihati dan mengingatkan orang tuanya. Harusnya berterima kasih. Ya, tapi jangan putus asa, terus nasihati. Kenapa? Karena dia orang tua Anda. Nasihati terus pelan-pelan, cari waktu yang pas, tutur kata yang pas, dan jangan lupa doain ya. Pertanyaan dari Agnes Putri Ayu Rosalia. Waduh, ini 4 orang nih namanya nih. Agnes Putri Ayu Rosalia, Masya Allah. Semoga menjadi Putri Ayu. Hatinya dunia akhirat juga ya. Apakah jika Ana dalam hati merasa tidak ingin terlalu dekat dengan seseorang yang menurut Ana dapat merusak keimanan Ana? Ana sendiri saja merasa sangat kesulitan dalam mempertahankan kebaikan pada diri Ana. Ana tidak ingin keimanan rusak karenanya, yang mana Ana secara tidak langsung merasa seorang tersebut lebih buruk dari Ana. Walaupun tidak diucapkan atau ditunjukkan, hanya saja tidak ingin terlalu dekat. Apakah Ana memiliki sifat iftikhar? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, rasulullah ba'd. Tidak. Nah, justru itu yang harus dilakukan. Ya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Jika kalian melihat orang-orang yang bergelimang dalam kedustaan terhadap ayat-ayatku, kemaksiatan, maka berpalinglah dari mereka. Ya, jauhi. Siapa dia? Teman. Tapi kalau itu suami Anda, ya jangan dijauhi dong, nasihati. Kalau itu istri Anda, nasihati. Kalau itu orang tua Anda, tetap silaturahmi, tapi tetap nasihati. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya dari Endang. Jika kita beramal dan tidak ikut berlomba hutang bank. Beramal dan tidak ikut berlomba hutang bank. Dalam hati kita bangga, serasa memohon agar selalu istiqomah dan mohon ridho. Termasuk ujub Ustadz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Sama dengan pertanyaan di atas, ya kita senang, bangga bahwa kita sudah menjauhkan diri dari maksiat. Tapi bangganya itu dalam bentuk syukur. Takutnya nanti bangga yang kebablasan akhirnya kita jadi sombong ya. Bentuknya syukur kepada Allah. Alhamdulillah saya dikasih nikmat oleh Allah, saya dikasih hidayah oleh Allah untuk meninggalkan semua kemaksiatan, bank, riba dan sebagainya. Alhamdulillah Allah kasih jalan yang lurus. Tapi itu hanya syukur sama Allah di dalam hati. Jangan disampaikan kepada orang lain. Nanti akhirnya memicu kesombongan. Biarkan itu antara diri Anda sama Allah dan sampaikan syukur itu dengan keyakinan bahwa semua ini atas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, pertanyaan berikutnya. Melani Ummu Punta. Ini kajian Saung Ukhuwah ini yang di USA ini. Kedua orang tua sudah meninggal, rumah dibagi 2 oleh kakak perempuan saya. Namun selama ini bagian saya digunakan bertahun-tahun dan dikuasai dan dibangun tanpa izin saya. Mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Nah, inilah contoh kezaliman, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, termasuk ini. Wa ta'kulu naturatha akla lamma, dan kalian memakan harta warisan dengan cara zalim di antara kalian. Apa solusinya? Nasihati, minta hak Anda. Samperin, nasihatin baik-baik. Mohon maaf Kak, ya ini saya lagi perlu dengan hak saya rumah ini. Jadi saya ingin mengambil hak saya. Ya, sampaikan kalau Anda ingin mengambil hak Anda, jangan diam ya. Sampaikan Anda ingin mengambil hak Anda dan nasihati dia, jangan sampai dia berbuat dosa ya. Gitu aja, nasihati pelan-pelan ya. Kemudian ada Arita Samad ya. Saya singkat ya, teman saya meminta bantuan untuk menggulkan penjualan barangnya dengan cara membujuk atasan saya untuk menggunakan produk yang dia jual, seraya menjanjikan akan memberi saya sebuah iPhone kalau bisnisnya gul. Setelah bisnisnya gul, dia belum juga merealisasikan janjinya. Selaku bendahara seksi usaha, bolehkah saya memotong tagihan dia tanpa saya beritahu terlebih dahulu? Apakah perbuatan itu termasuk menzalimi orang lain? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah ba'd. Ini masalah syafa'ah dalam urusan dunia. Yang dilakukan ini bisa jadi boleh, bisa jadi haram. Dia boleh kalau memang si fulan ini barangnya memang barang yang berkualitas dan bagus. Barang yang layak dan barang yang berkualitas. Saat itu boleh. Tapi kalau barang dia adalah kualitasnya rendah atau biasa-biasa saja, apalagi yang rendah ya, dan ada orang lain yang kualitas barangnya jauh lebih baik dari dia, lalu ini dipaksakan, maka ini bentuk syafaat menolong yang terlarang dan haram hukumnya. Kenapa? Karena dia memasukkan orang yang gak layak, ya, memasukkan orang yang tidak layak. Oke, anggap dia memasukkan orang yang layak dengan barang kualitas yang bagus, dibantu sampai masuk, kemudian dia menjanjikan dikasih iPhone umpamanya. Anggap dia ngasih iPhone, apa hukumnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan syafaat, man syafa'a li akhihil muslim fa ahda lahu hadiah fa innama fataha baban aziman minar riba. Serem jamaah. Siapa yang memberikan pertolongan seperti kasus ini, ya, siapa yang memberikan pertolongan kepada saudaranya, dia bantu nih si fulan. Dia cuman memang dia kerja di kantor itu, persis seperti kasus ini. Memang dia kerja di kantor ini. Lalu ada teman dong, ini barang saya kualitas 1 super.
Oh iya bener nih punyamu bagus, ini saya bantuin untuk masuk. Yaudah kalau goal gue kasih kamu iPhone atau apalah. Yaudah goal lalu dikasih, bener dikasih sama dia iPhone. Rasulullah SAW mengatakan siapa yang membantu temannya. Lalu dia memberikan hidayah kepada dia, fa innama fataha baban aziman minar riba. Maka dia telah membuka sebuah pintu yang besar dari sebuah riba. Para ulama mengkategorikan ini riba, haram. Lu kok riba? Riba kan penambahan. Ya, penambahan. Apa penambahannya? Anda karyawan di sini. Ya. Lalu si fulan minta masukin barang, Anda masukin. Lalu Anda dikasih, berarti dapat tambahan tidak? Anda dapat tambahan dari upah Anda di perusahaan itu. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW fataha baban aziman minar riba. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Jadi tidak boleh ibu menerima, andai dia ngasih saja, ibu tidak boleh menerimanya. Ibu harus kembalikan itu karena ibu ini syafaat, orang menolong. Ini haram, ini riba. Ya. Apalagi ibu mau nuntut sampai mau dipotong tadi gajinya dia, tambah nggak boleh lagi, kezoliman itu. Jadi apa? Ya memang Anda ditugaskan di situ untuk mengelola ini gitu ya. Ini syafaat, ini pertolongan, dan juga sebab yang kedua adalah tolong menolong itu sifatnya arifku, berbuat kebaikan kepada orang lain, nggak ada lebih dari itu ya. Wallahu a'lam. Habis dari Abdullah. Ya, Afwan Ustadz tanya, apakah boleh seorang istri chat-chatan ke temannya dengan panggilan yang, sayang? Contohnya seperti ini, lagi ngapain yang? Karena menurut istri ana hal itu biasa aja, menurut dia karena sesama wanita aja kita istri ana sama wanita. Pertanyaannya, apakah ana salah jika berpikiran lain dengan chattingan itu Ustadz? Ya bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Ana kira itu tergantung urf ya. Tergantung urfnya perempuan dengan perempuan panggil cantik. Ya gimana sayang, cantik. Kira tergantung urf ya. Ya kalau urfnya memandang itu bagian dari kalimat-kalimat yang biasa diucapkan, ya lumrah aja. Jangan terlalu berlebihan nanti Anda, wah ini sejenis ini, lesbi ini. Janganlah, jangan terlalu berlebihan lah. Mungkin itu dengan sesama wanita sama aja jatuhnya ya. Kemudian ada lagi Dwi Wulandari ya, mendoakan kita ini, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya Ibu Dewi. Nah terkadang dibilang sombong oleh orang lain karena tidak menerima nasihatannya, karena ana berhati-hati dalam perihal dari mana ana mendapatkan ilmu ya. Bismillah, alhamdulillah ya ba'd. Ya kadang ucapan sombong yang diucapkan masyarakat ini karena faktor nggak ngerti ya. Ya nggak paham yang dimaksud sombong itu apa ya. Kemudian kita juga akan harus melihat ini nasihatnya benar apa salah. Kalau nasihatnya benar sesuai tuntunan Quran terus kita nggak mau nerima, nah di situ sombong. Kita nggak mau menerima nasihat yang hak ya sombong. Tapi kalau yang dia sampaikan itu nggak benar, salah, ya kita harus tolak dong. Walaupun orang mengatakan ini sombong ya, kita harus berpijak tetap dengan aturan dan ketentuan syariah. Oke, kita punya niat memilih A sebagai calon bupati karena paling sedikit madorotnya tanpa dapat apapun. Qadarullah paginya ada tim tesnya nganter sesuatu. Ya bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Ya, Anda jangan terima itu uang. Ya, Anda jangan terima uang itu karena itu bagian dari apa, suap menyuap. Ya, pilihlah mana yang paling ringan. Ya, madorotnya ya, berarti kalau ada yang menyuap ya berarti nggak bener ya, cari yang nggak pakai suap-suapan ya. Wallahu alam. Safi Ihsar namanya ya. Kalau ada orang yang suka menceritakan keberhasilan kesuksesan anak suami, nah ini sudah kita sampaikan ya. Harnum Suri, apakah jika kita mengingatkan sesuatu di sosmed namun kadang kita khilaf hingga melakukan perkara maksiat yang kita ingatkan itu dosa besar Ustaz? Ya bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Saya nggak paham maksudnya apa. Intinya kalau kita melihat di sosial media, di grup, biasanya di grup ya. Kalau di sosial media terlalu umum ya. Kalau di grup
WA, kita ngelihat ada maksiat di situ, grup obrolan, ya Anda ingatkan. Karena Islam ini nasihat, ya Anda ingatkan terus. Ya, Anda ingatkan, ya. Diingatkan nerima, alhamdulillah. Nggak diingatin terus-terusan, ya Anda keluar dari grup itu. Kemudian dari Abu Zukhruf, Ustadz, ketika kita komitmen untuk tidak berpoligami, lalu kita bangga ke orang lain yang berpoligami, tapi tidak adil, apakah berdosa Ustadz, sedangkan poligami adalah syariat Islam? Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Iya atau tidak, itu bukan seperti warung kopi jamaah. Seperti anak kecil masuk toko mainan. Ngeriang anak kecil masuk toko mainan. Tidak. Ini harus difikirkan kemaslahatan dan kemadharatan. Ya, fikirin kemaslahatan dan madarat. Ya. Kemudian yang kedua, jangan jadi empok-empok ibu-ibu yang lata. Melihat temennya poligami, terus lata. Penyakit lata. Jangan, pikirkan maslahat dan madaratnya juga. Ya, pikirin ada kebaikan enggak atau ada keburukan malah yang bakal dihasilkan. Kalau ada keburukan jangan ya akhi. Jangan mempertaruhkan hawa nafsu terus untuk membuang kebahagiaan rumah tangga Anda yang sudah Anda bangun bertahun-tahun itu. Ya, jangan konyol ya. Ya, bismillah, ini yang saya sampaikan. Ada lagi? Habis. Apakah orang yang mati tertembak oleh polisi? Ini nggak usah komen lah, maaf saya nggak mau komen lah, yang gitu-gituan ya. Mohon maaf ya, Pak Iskandar, saya nggak mau komen, nilai politiknya terlalu tinggi. Yang jelas darah orang Islam itu terhormat. Ya, apapun yang terjadi, darah orang Islam itu terhormat. Siapapun dia, darah orang Islam terhormat. Dan kalau ada saudara kita meninggal, ya tetap kita doakan. Ya, semoga husnul khatimah. Kemudian kalau kita ada cerita tentang suatu amalan, terus sadar itu bahaya. Nah, apakah amalan hilang? Ya, kalau cepat bertaubat, insya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada pada diri saya. Kita lanjutkan di kajian mulai besok subuh ya, tentang mana yang lebih baik, zikir atau doa. Nah, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.